Kita lihat di dalam Kidung Agung pasal 1 ayat 4. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tariklah aku di belakangmu, marilah kita cepat-cepat pergi. Sang Raja telah membawa aku ke dalam maligai-maligainya. Kami akan bersorak-sorai dan bergembira karena Engkau. Kami akan memuji cintamu lebih daripada anggur, layaklah mereka cinta kepadamu. Kita tahu kitab Kidung Agung ini adalah gambaran antara cinta Tuhan dengan umatnya gitu, dimana digambarkan itu seperti sepasang kekasih. Sebagai orang percaya ya, kita pasti mengasihi Tuhan ya, karena kita sudah mengalami kasih Tuhan, cinta Tuhan dalam hidup kita. Dan itu yang harus terus kita jaga gitu. Cinta mula-mula di mana kita pertama kali merasakan betapa baiknya Tuhan itu. Jiwa kita menyadari betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita setelah Dia menyelamatkan kita. Dan dalam seluruh kehidupan kita itu yang harus terus kita tambahkan gitu. Dan itu harus tetap kita jaga, dan untuk menjaga itu adalah kedekatan kita, itulah doa. Jadi doa itu akan menjaga cinta kita kepada Tuhan. Sama seperti imamat berkata bahwa tugas imam itu adalah menjaga api ya, di mezbah. Setiap pagi, setiap hari dia harus menjaga, memastikan api itu tetap menyala. Itu sebabnya begitu penting doa pagi itu. Kenapa? Karena disitulah kita kembali membaharui cinta kita kepada Tuhan, kasih kita kepada Tuhan. Kemarin kita baca juga di Matius bahwa yang terutama dan pertama itulah mencintai Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budimu. Nah, di mana kita bisa menjaga itu? Dalam doa-doa kita. Sebabnya sekali lagi dikatakan bahwa hal yang terpenting dalam kehidupan orang percaya itu adalah doa. Tidak ada yang lebih penting dari yang lain. Lebih penting dari pelayanan, lebih penting dari pekerjaan, lebih penting dari keluarga, lebih penting dari berkhotbah, lebih penting dari melayani, lebih penting dari apapun gitu. Kalau kita bertemu dengan seseorang, maka pertanyaan penting yang perlu kita ajukan pertama-tama dengan orang itu adalah, apakah kamu berdoa? Sebab itu akan menjelaskan seluruh kehidupannya. Apakah kamu berdoa setiap hari? Apakah di dalam doamu kamu masih bisa merasakan kasih Tuhan, cinta Tuhan? Apakah kamu masih menggebu-gebu dalam doamu, mencintai Tuhanmu? Orang yang sudah mengenal Tuhan, tadi seperti Kidung Agung tadi ya, kami akan bersorak-sorai, kami akan bergembira karena Engkau. Kami akan memuji cintamu lebih dari anggur. Layaklah mereka cinta kepadamu. Jadi agama kekristenan itu ya agama cinta, agama kasih, tidak ada yang lain. Bukan rutinitas, bukan kelihatan bahwa Alkitab, tahu pengetahuan Alkitab, bukan itu. Walaupun banyak orang tahu teologi, tahu ayat-ayat, tidak ada artinya tanpa ada cinta kepada Tuhannya. Jadi pertanyaan juga buat setiap kita ya, dan kita menanyakan diri kita, apakah aku masih mencintai Tuhan dengan segenap hati? Apakah aku masih bergembira di dalam hadirat Tuhan, menikmati cinta Tuhan itu? Kalau enggak, ada sesuatu yang salah. Orang yang mengasihi Tuhan, dia mencintai Tuhan lebih dari segalanya. Mereka meninggalkan orang tuanya, bahkan rela terpisah dari keluarga, dari sahabat. Mungkin mereka rela meninggalkan pekerjaan mereka. Mereka rela meninggalkan tawaran dunia, masa depan yang ditawarkan dunia, cita-citanya. Karena mereka mencintai Tuhan lebih dari apapun. Rela meninggalkan kenikmatan-kenikmatan dunia. Itu tanda cinta. Cinta Tuhan itu tadi dikatakan lebih nikmat daripada anggur sekalipun. Bahkan kalau di ayat 2 ya, ayat nanti di Kidung Agung ada juga. Cinta Tuhan itu lebih kuat dari maut katanya.
Dia rela bahkan menyangkal dirinya, bahkan mati pun dia rela untuk Tuhannya. Itulah kuatnya cinta Tuhan itu kepada orang-orang yang sudah mengenal Dia, sudah percaya kepada Dia. Menyangkal diri, ya. Dirinya pun dia tidak cintai lagi karena dia sudah mencintai Tuhan. Sebabnya ada orang-orang yang bahkan rela dibunuh daripada menyangkal Tuhan Yesus. Bagaimana dengan cinta kita? Orang-orang yang tidak mencintai Tuhan akan segera meninggalkan Tuhan ketika terjadi penderitaan, penganiayaan, godaan. Tapi kalau orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, dia akan melekat. Dia akan sanggup melewati semua penderitaan, melewati godaan, tantangan. Karena cintanya kepada Tuhan itu lebih dari apapun. Dan ketika kita mencintai Tuhan, ini yang unik. Maka cinta Tuhan itu akan mengikat kita lebih erat lagi gitu. Kalau cinta kepada hal-hal yang lain itu akan membawa kita kepada kerusakan. Tapi kalau cinta kepada Tuhan itu, maka Tuhan itu akan lebih mencintai kita lagi. Walaupun cinta Tuhan itu kekal. Tuhan mencintai semua orang, bahkan orang berdosa pun dia cinta. Tapi kalau ada orang-orang yang menunjukkan cintanya kepada Tuhan, maka akan kita lihat betapa eratnya, betapa besarnya Tuhan juga menunjukkan cinta kepada orang-orang itu. Coba kita perhatikan ya di Alkitab itu. Seperti Daud gitu, kalau hatinya nggak tahan, nggak jumpa sama Tuhan, begitu mencintai Tuhan, betapa besarnya aliran-aliran roh yang Tuhan berikan kepada Daud sampai dia bisa menulis 150 Mazmur. Dia diangkat dari padang rumput ke istana gitu. Karena kenapa? Karena Tuhan lihat cintanya kepada Tuhan gitu. Hatinya nggak tahan jauh-jauh dari Tuhan. Perbedaan-perbedaan antara orang percaya ya. Kok ada ya orang Kristen yang hidupnya ya hampir nggak pernah gitu mengalami hal-hal yang Tuhan janjikan dalam firman Tuhan. Tapi ada kok orang-orang yang kita lihat itu banyak kali dia mengalami hal-hal yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Membawa jiwa kepada Tuhan. Dia mengalami pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan. Tanyalah kepada orang itu, dan saya percaya pasti orang itu adalah orang yang mencintai Tuhan. Seberapa besar pengejaran kita akan cinta Tuhan, itu akan menentukan seberapa besar juga Tuhan akan menyatakan cintanya kepada kita. Apakah kita masih memuji cinta Tuhan kepada kita? Kita bersyukur, kita ingat betapa luar biasanya cinta Tuhan kepada kita. Itulah kita bisa nyatakan dalam doa-doa kita. Semakin besar dosa kita, semakin besar masa lalu kita yang hitam, semakin besar harusnya kita mencintai Tuhan, memuji cinta Tuhan, ya kan? Tiap kita ingat betapa jahatnya dulu kita, betapa hitamnya masa lalu kita, semakin besar cinta kita kepada Tuhan. Wah, ya kan? Kalau kita seorang kriminal contohnya ya, kalau kita hanya mungkin nyuri permen, kemudian kita udahlah nggak apa-apa, kali ini kau nggak kuhukum, kata yang punya permen itu. Ya mungkin hanya kita bilang terima kasih. Tapi kalau seandainya kita perampok, pembunuh yang mau dihukum mati, kemudian kita dinyatakan bebas, wow, saya rasa itu mungkin kita buat pesta-pesta. Ya. Kenapa? Karena kita tahu ini harusnya menjadi hari terakhir kita. Mungkin kita akan ditembak, tapi nggak jadi. Betapa besarnya ucapan syukur kita. Jadi semakin besar dosa kita, semakin hitam masa lalu kita. Kita adalah orang yang semakin mencintai Tuhan harusnya. Seperti Paulus kan, kita sudah bahas juga berapa kali. Paulus, di antara orang paling berdosa akulah, di antara orang berdosa akulah paling berdosa katanya. Itu sebabnya aku bekerja lebih banyak dari yang lain. Bukan untuk supaya dia diselamatkan, bukan. Tapi sebagai ucapan syukurnya, oh Tuhan, kayaknya nggak ada yang lain Tuhan. Jadi jangan pula merasa, aku ya memang beginilah, gimana lah masa laluku jelek, makanya aku begini sampai sekarang. Terbalik. Siapa yang merasa dosanya paling besar, dia akan paling mencintai Tuhan. Ingat wanita yang membasuh kaki Yesus. Banyak yang bersungut-sungut, kenapa itu diboroskan, itu minyak wangi mahal kasih orang. Yesus bilang apa? Siapa yang merasa paling berdosa, dia akan paling banyak berbuat kasih.
Itu sebabnya kadang kita tahu juga orang-orang yang paling berapi-api untuk melayani Tuhan, mengasihi Tuhan adalah orang-orang yang merasa paling dikasihi Tuhan, paling banyak dosanya diampuni. Kalau orang yang dalam pelayanannya dia malas-malas atau enggak mau melayani, berarti orang itu paling enggak sadar bahwa dia itu adalah orang yang dicintai Tuhan. Betapa besarnya kasih Tuhan. Tuhan kita layak, kita cintai ya. Siapa sih yang mau mati buat kita? Enggak ada. Kasih orang tua kita aja yang dibilang kasih ibu sepanjang jalan. Itu pun terbatas kasih ibu kita ya. Kalau mama kita punya anak 4-5, kita udah mau mati, mau enggak mama kita mati untuk kita supaya kita hidup? Belum tentu. Adikmu masih ada kecil-kecil. Enggak ada. Apakah kasih seorang suami kepada istri? Wow, mana ada. Bapak Nevan memang mau dia mati untuk Mama Nevan. Kalau seandainya Mama Nevan itu jantung divonis dokter gitu, terus dokter bilang ini harus operasi jantung, ganti jantung. Ya udah, siapa yang mau ganti gitu kan? Bapak mencintai ibu dengan segenap hati, iya dokter. Mau gitu kan, jantungnya, hatinya dikasih ke ibu. Oh, tunggu dulu. Kenapa kata dokter? Nah, mungkin Bapak Nevan cari alasan. Mama aku bilang jangan, mamanya pula gitu. Gak ada juga ya orang yang mau mati untuk kita, kecuali Yesus. Jadi layaklah kita mencintai Tuhan kita itu lebih dalam lagi. Tapi kadang kalau kita nggak menyadari, nggak mengingat cinta Tuhan itu, ya kadang cinta itu bisa pudar. Dan cinta itu akhirnya kepada diri kita. Nah ini musuh terbesar kita itu kan itu ego. Ego itu apa? Mencintai diri. Mencintai diri kita lebih dari yang seharusnya, itulah egois. Kita memikirkan kesenangan kita, kenikmatan yang bisa kualami, ya, daging kita ini kita mau puaskan, itulah ego, itulah musuh terbesar dari cinta Tuhan. Demas sudah mencintai dunia ini katanya, padahal tadinya dia mencintai Tuhan, mencintai Paulus sebagai pemimpinnya, tapi ketika sudah tergoda, dia mulai mencintai dunia ini. Hati-hati ya. Makanya selalu posisi cinta kita itu selalu nomor 1 Tuhan, nomor 2 baru keluarga, baru nomor 3 yang lain-lain. Hati-hati, jangan sampai kita mencintai uang. Firman Tuhan katakan, akar dari segala kejahatan adalah mencintai, cinta akan uang. Harusnya ya, cinta kita itu adalah cinta yang paling kuat kalau kita mencintai Tuhan. Tidak akan terlepaskan. Penderitaan boleh datang, sakit penyakit, maut sekalipun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Penderitaan, kelaparan, aniaya, gitu. Gak ada. Makanya kita kalau lihat ada orang-orang yang sampai rela dibunuh, dibakar pun, kenapa kok bisa ya? Ada seorang hamba Tuhan namanya John Huss, gara-gara dia memberitakan kabar baik, dia dibakar hidup-hidup. Apakah dia jerit-jerit, mama, tolong mama? Dia tersenyum, dia nyanyi. Mungkin nyanyiannya, ku tetap cinta, sambil dibakar ya kan. Udah mulai taruh minyaknya apanya. Kalau kita kira-kira gimana itu? Mestinya kita sempat nyanyi, udah mulai diikat tangan kita, dibawa ke tiang, taruh kayu, ditaruh bensin. Karena cinta Tuhan itu lebih kuat daripada maut, kata kitab Kidung Agung. Kita tidak akan merasakan apa-apa lagi ketertarikan dengan dunia ini kalau kita sudah mencintai Tuhan. Tapi kalau kita masih tertarik dengan hal-hal dunia ini, berarti ada sesuatu yang salah. Maka yang saya bilang kadang kita uji gini, kita pergi ke mall kan. Kemarin kan kita ke mall jalan-jalan. Begitu sampai di mall masih ada nggak yang kita, aduh aku pingin ini loh, aku pingin. Berarti masih cinta kita banyak di dunia ini. Pingin sepatu, baju, celana, HP, apa segala, aduh gitu. Maunya kita datang ke situ, Tuhan, gak ada yang kuingini selain Tuhan lah gitu. Kalau kita masih ini, ya. Setan, iblis juga pasti akan berusaha ya, memisahkan cinta kita dengan Tuhan. Itu tujuan utama iblis itu. Kalau dia tidak bisa menghalangi kita untuk mengenal kasih Tuhan, ya kan?
Kan itu duanya cuman pekerjaan iblis ini. Yang pertama dia berusaha gimana supaya orang itu nggak dengar kabar baik, kabar kasih, cinta Tuhan bahwa ada keselamatan. Yesus sudah mati di kayu salib. Dia akan berusaha gimana supaya orang nggak percaya, orang berdosa itu nggak mendengar Injil, nggak percaya Injil. Tapi iblis nggak bisa menghalangi. Ketika orang sudah percaya kepada Yesus, mereka mengenal kasih Tuhan, mereka jatuh cinta kepada Tuhan, maka tugasnya yang kedua, bagaimana supaya orang yang sudah percaya itu lama-lama kehilangan juga kasih kepada Tuhan. Itu saja tugas setan yang terbesar. Supaya kita ragu akan kasih Tuhan, ya kan? Sering nggak kita meragukan kasih Tuhan? Hah? Sering nggak? Sering. Jadi siapa itu yang bikin kita ragu akan kasih Tuhan? Itu setan, iblis. Mananya Tuhan? Kok Tuhan aku gini-gini terus? Kok Tuhan nggak bikin aku begini? Kok nggak Tuhan sembuhkan? Kok nggak begini? Nah, itulah udah setan. Kan? Kadang kita ikutin pula, ya kan? Kita ragu akan kasih Tuhan. Kita rasa kok ikut Tuhan menderita terus sih, gitu ya. Banyak hamba-hamba Tuhan hari-hari ini meninggalkan pekerjaan Tuhan. Kenapa? Karena nggak tahan penderitaan. Karena ada tawaran yang lain. Udahlah jadi pegawai negeri, jadi apa. Ada yang udah sekarat, ya kan. Itu yang kadang kalau kita tanya, gimana? Masih berdoa bro? Masih berdoa kamu? Ya gimana lah bang. Habis kami sibuk kerja, sibuk bangunan, sibuk ke ladang, sibuk apa. Jadi kamu gimana? Kapan terakhir kamu bisa merasakan kasih Tuhan dalam doamu mengalir di hatimu? Udah lama, mungkin udah tahunan gak lagi pernah aku merasakan kasih Tuhan itu mengalir di hatiku Tuhan. Ya gitu ya, hati-hati. Sudah lupa akan kasih Tuhan, cinta Tuhan. Kasih itu gak bisa diukur dari apa yang dilihat juga ya. Karena itu harus jauh di dalam hati kita. Ada orang masih kelihatannya melayani gitu ya. Kadang kayak menyembah, kadang apa gitu, WL apa gitu. Waduh, kayaknya dia itu orang yang sungguh-sungguh gitu. Kadang ada penyanyi-penyanyi itu tuh. Penyanyi-penyanyi yang rohani kadang kita lihat, kayaknya. Tapi itu gak ukuran gitu. Kemarin ada saya nonton siapa itu yang penyanyi Indonesia, Cakrakan itu yang ikut di American Got Talent itu. Dia nyanyi lagu yang sekarang lagi viral ya, yang kita nyanyikan kan. Kebaikanmu Tuhan itu kan. So good, so good. Dia nyanyi, bagus gitu. Sampai orang bilang, wah cocok nih jadi WL apa ya. Muslim loh. Coba nanti lihat di YouTube. Orang puji Tuhan. Orang Kristen kan kadang suka kali begitu. Kita itu kadang gampang sekali ya. Kasih itu gak bisa diukur dari penampilan, perbuatan kita. Karena Tuhan melihat hati. Mungkin orang gak lihat kita ngapa-ngapain. Tapi bisa aja cinta kita begitu dalam kepada Tuhan. Tapi banyak orang hari-hari ini kelihatan melayani tapi hatinya jauh kata firman Tuhan. Mulutnya berkata mencintai Tuhan tapi hatinya jauh daripada aku kata Tuhan. Kadang orang-orang yang mencintai Tuhan itu gak harus kelihatan, kedengaran. Ada orang-orang yang mungkin jauh di ladang-ladang sana, di desa-desa, di lembah-lembah sana. Dia meninggalkan keluarganya, dia meninggalkan pekerjaannya, dia melayani di sana. Gak pernah kita dengar. Tapi begitu menggebu-gebu mencintai Tuhan. Gak bisa diukur dengan suara bagus, nyanyi bagus, gak ada hubungannya itu. Khotbah bagus, gak ada hubungannya. Itu sebabnya Tuhan hanya mencintai, melihat hati yang mencintai Tuhan, bukan yang lain-lain. Tapi itu harusnya lahir di hati kita. Waktu kita berdoa, kita bisa berkata, oh Tuhan sungguh indah cintamu. Aku bersyukur Tuhan, aku puas dengan cintamu Tuhan. Kita bisa mengungkapkan hati kita paling dalam kepada Tuhan dengan memuji cinta Tuhan, kebaikan Tuhan itu. Itulah cinta yang sesungguhnya. Gimana ya ada orang bilang, aku mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan kalau dia nggak pernah menikmati di dalam doa pribadinya. Makanya kalau umpamanya kita mau tahu juga, nggak usah terpesona dengan ada penyanyi, ada ini pemain musik, pengkhotbah. Kalau perlu tanya dia, apakah kakak masih berdoa pagi setiap pagi menikmati hadirat Tuhan? Itu pertanyaan yang benar. Kalau kita mau uji seseorang itu apakah dia penyembah Tuhan.
Kalau dia nggak tiap pagi berdoa menyembah Tuhan, ya itu hanya perasaan-perasaan saja. Dan Tuhan tidak tertarik dengan hanya penampilan perasaan-perasaan. Kita bisa mengukur kasih kita dengan hati, niat kita ya. Apakah kita mau memberikan seluruh hidup kita kepada Tuhan? Kita menganggap kasih Tuhan, cinta Tuhan itu lebih dari segalanya. Kita rela menyangkal diri kita untuk hal-hal dunia ini. Itulah ukuran cinta kita kepada Tuhan. Biarlah kita setiap hari, setiap pagi membawa cinta kita kepada Tuhan. Dalam doa-doa kita, ya, kita memuji cinta Tuhan, kasih Tuhan yang begitu besar dalam diri kita. Terus mengejar, lebih lagi, tambahkan cinta kita kepada Tuhan. Ya, maka Tuhan seperti tadi firman Tuhan tadi katakan, Sang Raja membawa aku ke dalam maligai-maligainya. Ketika kita berkata, Tuhan aku ingin dekat denganmu, maka Tuhan itu akan membawa kita ke dalam pengalaman cinta dengan Tuhan. Bayangkan Raja yang membawa kita dalam tahta hadiratnya. Wow. Ayo kejar Tuhan lebih dari apapun. Pengalaman cinta dengan Tuhan dalam doa-doa kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi ini untuk kasih-Mu, cinta-Mu yang begitu indah dalam hidup kami Tuhan. Tak bisa kami lukiskan betapa indahnya cinta-Mu kepada kami. Kau yang mencintai kami sejak kami ada di dunia bahkan sampai hari ini. Cinta-Mu melebihi hidup Tuhan. Apa yang tidak pernah kami bayangkan, apa yang tidak pernah kami pikirkan, apa yang tidak pernah terlintas di hati kami yang kami dengar. Tuhan sediakan semua bagi kami yang mengasihi Engkau, mencintai Engkau. Tolonglah kami ya Tuhan, Roh Kudus, untuk semakin mengerti, semakin mengalami cinta Tuhan dalam hidup kami. Menambahkan cinta Tuhan dalam hati kami ya Tuhan. Biar kami menggebu-gebu untuk mencintai Tuhan lebih dari apapun ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sepanjang hari ini kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Berkati hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, dimanapun berada, supaya mereka juga terus mengalami kasih Tuhan. Umat-umat Tuhan yang ada, biar Tuhan mengingatkan pagi hari ini untuk merasakan kasih Tuhan dalam doa-doa pagi mereka ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berseru, haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan berkati.